Pada pertemuan terakhir kita di hari Jumat yang lalu, surat Al-A'raf kita sudah sampai di ayat 30. Ayat 30 itu adalah bahwa setelah Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang kehidupan manusia di muka bumi, di mana ada salah satu unsur yang bukan merupakan bagian daripada manusia sesungguhnya, yaitu iblis, yang kemudian bekerja siang dan malam, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, untuk menggelincirkan kita. Menggelincirkan kita dari mana? Kita sudah lihat, menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Itu sebabnya kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, dan dipertegaskan artinya bahwa siratal mustaqim itu bukan abstrak tapi konkret, karena dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, pada ayat-ayat 31 dan seterusnya kita akan menyaksikan bahwa di akhirat orang-orang yang tidak ikut pada siratal ladzina an'amta alaihim akan menyesal karena orang-orang yang mereka ikuti ternyata ada di dalam azab api neraka, sehingga mereka saling mengutuk nanti di dalam neraka tersebut. Maka di ayat 30, terbagi dualah manusia, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia mengikuti petunjuk, hada, wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian lainnya lagi karena tidak mengikuti petunjuk, begitu tidak mengikuti petunjuk secara otomatis ya dalalah namanya. Hanya dua saja, ikut petunjuk dan tidak ikut petunjuk. Ikut petunjuk namanya hada, mengikuti hudan, dan itu yang kita minta ihdina. Sedangkan kalau tidak mengikuti petunjuk, ya tersesat namanya. Saya kira Bapak Ibu sekalian dengan gampang bisa memahami pernyataan ini. Kita di jalanan, kita beriring-iringan, begitu ada satu atau dua kendaraan yang keluar dari iring-iringan, maka kemudian tersesat. Kenapa? Karena iringan-iringan ini adalah mengikuti yang paling di depan. Yang paling di depan itulah yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita tidak boleh mengikuti selain mereka dengan berkata ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai Allah karena mereka melakukan perbuatan dosa dan kedurhakaan. Kemudian waladhdallin, dan tidak mengikuti orang yang tersesat. Yang tersesat itulah yang dibicarakan terakhir di ayat 30. Baru kemudian Allah mengatakan innahum ittakhadhu syaitan. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka mengikuti syaitan. Nanti kita lihat bahwa maksud syaitan di sini adalah manusia yang berpikir seperti iblis. Syaitan yang berpikir seperti iblis adalah bukan menjadikan petunjuk sebagai parameter, tetapi menjadikan akunya, egonya, dengan berkata ana khairum minhu, saya adalah lebih baik dari dia. Jadi ittahadu syayatina aulia. Mereka menjadikan syaitan sebagai aulia, walinya, min dunillah, selain daripada Allah. Ya. Kalau Allah berarti harus mengikuti orang-orang yang Allah tunjuk. Wa yahsabuna, dan mereka menyangka, jadi ingat kata-kata terakhir daripada ayat 30, yahsabuna, mereka menyangka, mereka menganggap bahwa mereka juga dapat petunjuk. Jadi betapa banyak orang yang berpikir mereka dapat petunjuk, padahal nanti di akhirat mereka kecewa. Mereka keceleh, karena ternyata mereka tidak mengikuti petunjuk. Mereka hanya merasa. Yahsabuna itu mereka menyangka, mereka mengira, mereka menduga bahwa mereka mengikuti petunjuk. Padahal ternyata mereka tidak mengikuti petunjuk. Tidak muhtadun. Apa sebabnya? Tidak mengikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk kepadanya untuk membimbing umat manusia. Sekarang ayat baru, ayat 31. Jadi tadi sudah diceritakan di atas, ya. Mulai dari awal kita bicara tentang surat Al-A'raf, tentang keberatan. Mulai dari awal, ingat kata haraj di awal-awal surat Al-A'raf. Lalu kemudian apa harajnya, apa keberatannya, yaitu menerima al-haq sebagai al-wazan. Di surat Al-A'raf dikatakan bahwa al-waznu yawma idzinil haq, wazan, timbangan, parameter, tolok ukur
pada saat itu adalah al-haq. Nah, karena mereka menolak al-haq, nah baru kemudian Allah menceritakan apa sebabnya, diceritakanlah iblis. Jadi Allah menceritakan bahwa setelah Allah menciptakan manusia, dan manusia pertamanya adalah manusia suci, Allah suruh mereka semuanya sujud, fasajadu illa iblis, sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, iblis nantinya ini menjelma menjadi banyak. Namanya syaitan, profesi namanya. Profesi yang menjalankan tugas-tugas keiblisan, menjalankan aktivitas keiblisan, yaitu menjadikan egonya sebagai patokan kebenaran, disebut dengan syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Sekarang ayat 31 sudah jelas tadi. Maka kemudian sekarang 31 Allah meminta kepada kita. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Berarti ingat jemaah sekalian, kalau bunyinya ayat ya Bani Adam, berarti yang dimaksud, yang dipanggil adalah kita manusia. Ya Bani Adam. Jadi kalau ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, Bani itu anak cucu, Adam, Adam. Jadi wahai anak cucu, keturunan Adam. Jadi siapapun kita, apapun warna kulitnya, tinggal di bagian bumi manapun, entah di Eropa sana, entah di kutub sana, kutub utara atau kutub selatan, entah di Afrika, entah di Amerika Latin, dimanapun di muka bumi ini tinggal, itu adalah anak cucu Adam. Jadi bahwa ada yang mengatakan ada manusia sebelum Adam, ya kita tidak persoalkan. Yang pasti Al-Quran mengatakan bahwa manusia yang ada sekarang adalah anak cucu Adam. Jadi manusia yang ada sekarang adalah anak cucu Adam, bisa dibuktikan dengan kesamaan isi kepala mereka. Kesamaan cita-cita mereka. Semua mereka tidak senang ketidakadilan. Semua mereka pengen bahagia dan senang. Jadi semuanya sama. Semuanya pengen diperlakukan sebagai manusia yang sebenarnya. Mereka menolak kalau mereka direndahkan martabat dan harkat dan martabatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sama semuanya kita. Kenapa diciptakan dari jiwa yang sama? Min nafsin wahidatin. Maka Allah mengatakan, ya Bani Adam, wahai seluruh manusia, dimanapun kalian tinggal, khuzu zinatakum, ambillah. Khuzu zinatakum, ambillah pakaian. Khuzu, ambillah. Zinatakum, perhiasan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tadi dicopot. Ya, tadi kita lihat orang bisa mencopot perhiasannya. Apa itu perhiasan? Kita sudah bicarakan sebelumnya. Pertama adalah ilmu, terus kemudian jadi iman, terus kemudian jadi keyakinan, takwa, terus menjadi amal soleh. Jadi Allah meminta kita, wahai Bani Adam, khuzu, ambillah zinatakum. Zina itu perhiasan. Jadi zina perhiasan dari kata zain. Zain itu perhiasan. Makanya orang yang ahli ibadah, setiap kali orang datang ke rumahnya ditemukan dalam keadaan beribadah, sehingga begitu kita menyebut nama orang itu, kita teringat dengan ibadah, maka namanya Zainal Abidin. Zain al-Abid. Zain al-Abidin. Zain itu artinya perhiasannya. Berliannya, perhiasannya. Jadi kata-kata zain di sini, perhiasan bukan berarti aksesoris, tetapi perhiasan itu yang membuat orang terpukau. Zinatakum. Jadi pakailah zinatakum. Jadi orang yang banyak beribadah disebut dengan Zain al-Abidin. Dia adalah perhiasannya ahli ibadah. Al-Abid, Abidin. Abid, orang yang beribadah, bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi. Ya, ibadahnya hampir tidak sedang beribadah. Maka disebut dengan Zain al-Abidin. Jadi khuzu zinatakum. Ambillah perhiasan kalian. Inda kulli masjidin. Kapan? Pada saat akan sujud. Jadi artinya apa? Kita harus sujud kepada zina tersebut. Kenapa? Ambillah pakaian kalian pada saat akan datang ke masjid. Secara zahir, secara harafiah, masjid mungkin bisa diartikan sujud di masjid. Ya, tetapi kita sudah sampaikan di awal bahwa masjid itu secara harafiah adalah tempat, isim makan namanya. Dari kata sajada yasjudu, di ayat sebelumnya kita ketemu dengan isjudu li Adamah. Allah berfirman, sujudlah kepada Adam semuanya. Ya, jadi kita kembali ke ayat 12 untuk melihat. Ya. Nah, ini ayat 11 dulu. Ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sarwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian. Ini menciptakan kalian. Kami telah menciptakan kalian. Tsumma sawarnakum, kemudian menyempurnakan. Tsumma qulna, kemudian kami berfirman kepada seluruh
penghuni alam malakut. Apa perintahnya? Isjudu. Lihat Bapak sekalian, perintahnya adalah isjudu. Isjudu. Ya. Kepada siapa? Kepada Adam. Kita sudah lihat bahwa perintah sujudnya kepada Adam. Jadi isjudu li Adam. Jadi dari kata sajada, bentuk madinya, bentuk pastennya, yasjudu bentuk mudhari'nya, bentuk presentnya, sedangkan kata kerja perintahnya fil amrnya namanya isjudu. Sajada yasjudu isjudu. Ya, kemudian tempat sujud namanya isim makannya, tempatnya sujud namanya masjidun. Di masjid tempat sujud. Apa namanya tempat? Tempat jangan bayangkan hanya bumi, tapi tempat itu adalah sesuatu yang kepadanya kita sujud, tempat sujud. Contohnya di sini, Adam di sini adalah tempat sujud. Jadi di sini sebetulnya Adam adalah bukan hanya objek, tapi sekaligus tempat sujud. Kalau kita lihat ini urutan ayatnya. Jadi urutan ayatnya ini adalah Adam adalah tempat sujud. Karena dikatakan isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Berarti Adam adalah tempat yang kepadanya orang sujud. Jadi tempat yang kepadanya orang sujud. Ya. Jadi isjudu li Adama. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Ya, illa iblis. Kenapa iblis? Lam yakun minas sajidin. Dia tidak mau sujud. Ya, lam yakun minas sajidin. Nah, jadi karena sudah lihat iblis tidak sujud, dan tidak sujud karena dia mengatakan ana khairum minhu, ini kata-katanya, saya lebih baik dari dia. Ingat kata-kata iblis ini. Ketika ditanya, qala, iblis berkata, ana khairum, saya kan lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari dia. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, dengan demikian inilah yang dibicarakan juga di ayat 31 tadi. Ya, jadi ayat 31. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi memahami ayat ini harus runtut dari awal. Kalau enggak, kita nanti akan terjadi pertentangan dalam Al-Quran, sementara kita sudah temukan di surat An-Nisa, karena Al-Quran datang dari Allah, tidak boleh terjadi kontradiksi satu sama lain. Tidak boleh terjadi kontradiksi. Tidak boleh terjadi kontradiksi antara satu istilah dengan istilah lain. Contradictio interminis. Tidak boleh terjadi inner contradiction. Kontradiksi di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi, maka kita lihat siapa yang dimaksud dengan sujud di sini. Jadi ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah. Nah, dari sini kita lihat bahwa kulu washrabu ini punya dua pengertian. Ya, pengertian pertama adalah makan secara zahir, ya. Pengertian pertama adalah makan secara zahir, ya. Kemudian begitu juga minum secara zahir, tetapi dalam pengertian batinia, dalam pengertian dalam pengertian esoterik namanya, bukan eksoterik tapi esoterik. Pengertian esoteriknya, pengertian batinianya, makan di situ adalah sumber yang datang dari langit. Ingat ketika Allah menurunkan hidangan dari langit kepada Nabi Isa. Nah, dia katakan supaya kami memakan daripadanya. Nah, di sini kita katakan wakulu washru, makan dan minumlah. Makanan itu adalah menyehatkan tubuh kita. Washrabu, minuman itu menghilangkan dahaga kita. Jadi begitu juga dengan yang datang dari langit secara batin, yaitu Al-Quran, ilmu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad, itu adalah hidangan dan harus dimakan. Karena itu adalah isinya adalah makanan dan minuman. Untuk apa makanan? Menyehatkan jiwa kita dan menghilangkan dahaga kita. Apa namanya menghilangkan dahaga? Keinginan kita untuk mengetahui terjawab. Dahaga yang dimaksud kalau secara batin adalah dahaga keingintahuan. Dalam para pemikir besar mengatakan bahwa ciri paling menonjol dari manusia itu adalah punya sifat ingin tahu. Jadi manusia itu punya sifat ingin tahu. Itulah menyebabkan kenapa koran-koran laku, kenapa majalah-majalah laku, kenapa informasi laku, kenapa bahkan hoak laku. Karena manusia pengen mengetahui. Manusia punya sifat ingin tahu. Setelah dia tahu, maka hilanglah rasa dahaganya di situ. Ya, hilang rasa dahaganya. Nah, maka apabila informasi yang datang itu tidak benar, bersifat racun, maka akan merusak jiwa manusia tersebut. Maka supaya kita tidak meminum racun, maka kita harus memastikan minuman itu adalah datang dari langit. Seperti mana air itu, kalau datang dari langit itu pasti suci.
Dari langit itu murni itu air. Kalau kita tak ada air dari langit, ya selama sudah beberapa kali hujan, maka air hujan itu bisa langsung diminum. Kenapa? Belum terkontaminasi. Ya, jadi air dari langit itu belum tidak terkontaminasi, bisa langsung diminum. Kenapa? Karena dia bersih. Nah, begitu juga dengan ilmu yang datang dari Allah SWT. Dia bisa menghilangkan dahaga pengetahuan kita. Makanya kita katakan bahwa semua yang ditanyakan manusia ada jawabannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan segala sesuatunya kami telah jelaskan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Ingat, kata-katanya jangan melampaui batas. Apa namanya melampaui batas di sini? Tidak boleh keluar dari koridor. Tidak boleh keluar dari koridor ayat. Apabila kita keluar dari koridor ayat, mengambil pengetahuan ataukah sumber-sumber hukum di luar Al-Quran, itu melampaui batas namanya. Jadi wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Israf, jangan israf. Ya, israf itu berlebih-lebihan. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Ya tidak ada di Quran, kita jadikan larangan. Sekarang orang ribut tentang pohon cemara. Pohon cemara itu kan ayat Allah. Ya. Terlepas ada agama yang menjadikan pohon cemara sebagai simbol agama, itu lain soal. Karena agama tersebut datang belakangan. Yang paling pertama lahir di muka bumi ini adalah pohon cemara. Pohon cemara jauh lebih tua daripada manusia, apalagi dari agama-agama. Pohon cemara itu apa? La ayatin lilil albab. Pada pohon cemara ada tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Karena apa saja yang merupakan realitas, itu adalah jelmaan, tajalliyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan ada agama tertentu yang mengambil, itu urusan mereka. Kenapa? Karena pohon cemara sudah jauh lebih tua umurnya daripada manusia di muka bumi ini. Sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, pohon-pohon cemara sudah ada. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat yang berbahagia, jadi sebab itulah Al-Quran mengatakan jangan melampaui batas. Jangan tidak proporsional di dalam beragama. Apa sebabnya? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Sama misalnya dengan apa namanya? Dengan golok. Bukan karena adanya orang yang melakukan kejahatan dengan golok, lantas golok kita haramkan, enggak. Karena golok itu tetap ada manfaatnya. Bagaimana kita bisa menyantap makanan kita kalau tidak ada golok, tidak ada parang. Kenapa? Karena kalau kita menyembelih sapi, onta itu kan pakai golok, pakai pedang. Kalau tidak punya, ya bagaimana cara? Nggak bisa, langsung digigit saja anunya, digigit saja lehernya. Jadi adanya yang menyalahgunakan sesuatu itu tidak boleh menjadi sebab hukum, ilat hukum terlarangnya sesuatu itu. Jadi innahu la yuhibbul musrifin, kecuali kalau ada ilat hukum yang melekat pada dirinya yang merusak manusia. Contohnya misalnya minuman keras yang membuat orang mabuk. Nah, itu ada zat itu melekat pada dirinya, nggak bisa tidak, selalu ada. Jadi bukan tergantung kepada orang, tapi memang melekat pada zatnya itu si khamr. Ya, jadi walaupun dia ustadz kalau minum khamr, ya tetap aja juga mabuk. Kenapa? Karena sifat memabukkannya itu melekat pada zatnya namanya. Jadi innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi tidak proporsional. Kemudian ayat 32. Qul man harrama zinatallah. Katakanlah siapa yang akan mengharamkan perhiasan Allah. Qul man harrama zinatallah. Jadi katakan Muhammad, siapa gerangan yang mengharamkan perhiasan Allah? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ayat ini secara zahir dulu ya, kita zahir dulu. Jadi kalau zahir itu adalah perhiasan seperti mobil, kehidupan dunia lah, emas bagi ibu-ibu, berlian, itu kan perhiasan secara zahir. Ya. Jadi makna perhiasan pertama kali kita dapatkan dari pemahaman zahirnya. Ketika itu menghiasi misalnya lehernya ibu-ibu, menghiasi misalnya kupingnya ibu-ibu, disebutlah dengan perhiasan. Ketika menghiasi misalnya rumah, disebutlah perhiasan. Jadi makna perhiasan pertama kali kita ambil dari pengertian zahirnya. Tetapi pengertian zahir tidak boleh berhenti di situ. Kenapa? Al-Quran itu memanggil kita untuk merenung lebih dalam, menyeruak masuk, menyelam masuk ke kedalaman lautan makna. Oleh sebab itu kita menyelam masuk, akhirnya bukan lagi sekedar perhiasan dalam pengertian zahir, tapi perhiasan dalam pengertian batin. Tetapi perhiasan lahir saja
Itu tidak ada yang diharamkan kecuali memang ada haramnya. Contohnya saya tadi babi. Contohnya saya hammer itu diharamkan. Tapi selain itu nggak ada. Jadi bukan dosa orang punya mobil, bukan dosa orang punya emas, bukan dosa orang punya perak, bukan dosa orang punya kebun, bukan dosa orang punya taman yang indah. Bukan dosa. Kenapa? Allah mengatakan man harrama zinatal, itu perhiasan Allah yang memang dikeluarkan allati akhraja li ibadihi, yang memang dikeluarkan untuk hambanya. Jadi ingat, memang dikeluarkan untuk hambanya. Itu pengertian zahirianya. Lalu bagaimana pengertian batinianya? Kita masuk pada batinia. Pengertian batinianya bahwa perhiasan itu adalah orang-orang, manusia-manusia yang Allah tunjuk sebagai wakilnya. Mereka itu adalah allama adamal asma'a kullaha. Mereka itu adalah jelmaan tajaliyat sempurna dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu kan indah, sebenarnya saja asmaul husna, nama-nama yang indah. Nah, orang yang memiliki secara sempurna nama-nama itu pada dirinya disebut juga dengan perhiasan. Jadi disebut juga mereka perhiasan. Perhiasan apa? Perhiasan akhlak, perhiasan kemanusiaan, perhiasan adab bagi seluruh manusia. Jadi mereka adalah perhiasan manusia dari sisi kemanusiaan. Itu yang disebut dengan zinatullah. Allati akhraja li ibadihi, dan memang dikeluarkan, berarti kan otoritasnya ada pada Tuhan. Allati akhraja li ibadihi. Ingat, kata li ibadihi. Dikeluarkan untuk hambanya, li ibadihi. Bapak Ibu sekalian, coba kita dengarkan ayat yang pernah kita bahas di surat Al-Imran, kalau masih ingat. Dulu kita agak panjang juga membahasnya, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat. Nah, itu ada kata-kata ukhrijat. Kata-kata ukhrijat di sana sama dengan di sini. Akhraja, ya. Akhraja mengeluarkan, yukhriju mengeluarkan secara mudhari'nya. Akhraja yukhriju, kemudian dikeluarkan, ukhrijat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang dikeluarkan. Kenapa pakai taknis, tak perempuan? Karena ummatun, pakai ta marbuta. Kuntum khaira ummatin. Umat itu apa? Ukhrijat. Apa namanya umat? Kita sudah sampaikan yang namanya umat, satu kesatuan antara imamnya, pemimpinnya dengan makmumnya. Itu umat namanya. Maka ketika orang bersalat di masjid, salat di masjid, tujuan masjid kita sudah terangkan juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa masjid itu bukan untuk puasa. Kalau puasa nggak butuh masjid. Zakat tidak butuh masjid. Untuk berzikir tidak butuh masjid. Lalu apa fungsinya masjid? Fungsi pertama dan utama masjid adalah sujud tadi. Fungsi pertama daripada masjid itu adalah sujud. Dan di dalamnya berjamaah maksud saya. Sujud secara berjamaah, dan di dalam masjid itu ada selalu satu imam, bagaimanapun besarnya masjidnya, pasti satu imamnya, dan di belakang disebut dengan makmumnya. Relasi positif dan disiplin antara makmum dengan imam itu yang disebut dengan umat. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi itulah fungsinya masjid. Makanya ada masjid yang dulu Nabi perintahkan untuk dihancurkan. Kenapa? Karena tidak berfungsi sebagai satu kesatuan gerak antara imam dengan makmumnya. Namanya Masjid Dirar, di surat At-Taubah nanti kita ketemu. Nabi perintahkan untuk dihancurkan. Kenapa? Hanya untuk memecah belah umat. Nah, masjid untuk apa? Untuk menyeragamkan gerak, yaitu dipimpin oleh imam. Imam ruku, kita harus ikut ruku. Walaupun kita belum selesai baca suratnya, kalau imam sudah ruku ya kita harus ruku. Tidak perlu menyelesaikan surat kita. Bayangkan Pak Ibu sekalian kalau imamnya salat zuhur misalnya. Rakaat pertama dia baca qul huwallah. Kita baca misalnya Sabbihisma rabbik. Itu kan jauh sekali selisihnya. Imamnya sudah ruku, sudah iktidal, sudah sujud, kita belum selesai. Ya enggak bisa dikatakan itu adalah berjamaah. Jadi berjamaah artinya apa? Seluruh makmum harus ikut kepada imam. Tidak boleh menjadikan dirinya sebagai patokan. Misalnya saya penghafal Al-Quran. Saya makmumnya Imam A. Karena saya hafal Quran, saya bisa baca Al-Quran lebih panjang. Biarin aja imamnya duluan sujud. Ya tidak bisa. Ya, harus ikut kepada imamnya. Itu disebut dengan umat. Dan Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan kerapian seperti itu baru ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran dulu. Nah, begitulah juga di sini. Allati akhraja li ibadihi. Jadi perhiasan ini
untuk hamba. Dia perhiasan. Ya, zinatullah, perhiasan Allah. Kenapa perhiasan Allah? Karena berbajukan dengan asma-asma Allah. Perhiasannya adalah asma-asma Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf biasa disebut dengan takhalluk bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Apa yang disebut dengan berakhlak dengan akhlak Allah? Pengasih, penyayang, pemaaf, penuntut ilmu, dan seterusnya. Itu semua nama-nama Allah ada di sana. Dia Jabbar, dia kuat, tidak gampang tidak gampang diteror atau diprovokasi. Dia Jabbar. Dan jadi jemaah sekalian berbahagia, itu yang disebut dengan zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Baru kemudian wat-thayyibati minar rizki. Wat-thayyibati minar rizki, dan suci daripada rizki. At-thayyibat adalah hal-hal yang suci. Wat-thayyibat. Ini bentuk jamak ini. Ini namanya jamak muannas salim. Ya, thayyibatun. Jadi jamak thayyibatun. Karena ini adalah di depannya ada huruf jar menjadi wat-thayyibati, li ibadihi wat-thayyibati. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi ada wat-thayyibat dan hal-hal yang suci. Apa itu hal yang suci? Min rizki. Jadi sini katakan bahwa rizki yang paling luar biasa sebetulnya bukan pada saat kita dapat uang. Karena itu adalah partikular. Rizki bukan ketika kita bisa beli beras, itu partikular. Itu rizki juga. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kalau rizki-rizki begitu, tidak perlu kita jadi manusia. Karena hewan-hewan juga dapat rizki seperti itu. Hewan-hewan berkeliaran di mana-mana, nggak punya sekolah, bisa makan, bisa minum setiap hari. Yang merusak kehidupannya hewan adalah manusia yang durhaka. Manusia membuat kerusakan di muka bumi. Tapi hewan, dari sisi hewan, mereka selalu akan survive karena mereka punya mekanisme keseimbangan ekosistem yang berjalan secara alamiah. Nah, jadi kalau cuma rezeki dalam pengertian makanan, minuman, itu juga ada pada hewan-hewan. Lalu apa yang dimaksud di sini? Ya tentu kembali kepada thayyibat, orang-orang suci. Ya, thayyibat. Itulah rezeki yang paling besar. Jadi Allah memberikan kepada kita rezeki, dan itulah yang disebut dengan zina tadi. Itulah yang disebut dengan zina tadi di sini. Perhiasan. Zinatullah akhraja li ibadihi. Itu dikeluarkan kepada manusia, disebut zina karena perhiasan akhlak, thayyibat karena dia suci. Minar rizki. Itu adalah rizki yang suci yang diberikan kepada kita. Qul katakanlah, hiya lilladzina amanu. Katakanlah bahwa zinatullah wat thayyibat itu adalah lilladzina amanu, untuk orang beriman. Jadi hanya untuk orang beriman saja. Makanya kalau misalnya rezekinya seperti misalnya mobil, pesawat, itu kan orang-orang Islam memilikinya, bahkan mereka yang bikin. Kita mah tinggal beli aja. Nah, jadi apa yang dimaksud di sini? Ya tentu adalah manusia-manusia yang Allah utus kepada kita, membimbing kita untuk menempuh jalan dalam kehidupan dunia nanti sampai di akhirat. Yang kita sebut tadi dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mereka mengikuti itu adalah orang beriman. Hiyal ladzina amanu. Itu diperuntukkan untuk orang beriman. Di mana? Fil hayati dunia. Untuk kehidupan dunia. Jadi mereka untuk mengikuti kehidupan dunia. Mereka jangan tersesat. Kemudian khalisatan yaumal qiyamah. Kemudian di akhirat ada lagi. Apa fungsinya? Nanti memberikan syafaat. Khalisatan yaumal qiyamah. Ada fungsi khususnya di akhirat. Di akhirat tidak membimbing lagi kita. Karena bimbingan hanya dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Di akhirat secara khusus fungsinya apa? Menyelamatkan kita. Khalisatan yaumal qiyamah. Dia adalah khalisah. Kata khalisah bisa bermakna khusus. Tapi khusus juga ada bahasa Arabnya khususan. Ya, Bapak Ibu sekalian pasti biasa membaca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian khususan ila ruh, kan begitu. Atau khususan ila arwah. Itu khususan ada. Karena khusus itu bahasa Arab. Dari sini kata khalisatan, ya, khalisatan. Khalisatan itu artinya fungsinya cuma satu itu saja, khalisah, ikhlas, satu saja. Yaumul qiyamah, yaitu apa? Yaitu menyelamatkan orang mengikutinya di dunia, yaitu yang disebut dengan syafaat. Khalisatan yaumul qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kata Allah, kami menjelaskan ayat-ayat. Kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat. Kadzalika nufassilu, kami menjelaskan, ya, menguraikan. Nufassil itu menguraikan. Menguraikan dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Al-ayat, ayat-ayat Allah. Untuk apa? Liqaumin ya'lamun. Perhatikan Pak Bu sekalian, ada kata ilmu lagi di sini. Liqaumin ya'lamun, ya.
Lalu kemudian kata-kata dasarnya adalah ilmu. Ini dari kata ain lam mim. Ya lamun, alim ain lam mim. Ya. Alima ya lamu. Jadi liqaum ya lamun. Jadi lagi-lagi untuk berpengetahuan. Makanya hewan-hewan tadi tidak bisa berpengetahuan. Maka penguraian rizki-rizki tadi di atas kalau hanya untuk sekedar makanan minuman yang nggak perlu karena hewan juga mendapatkan itu dan tidak perlu Tuhan minta pertanggungjawaban dari mereka. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha. Katakanlah Muhammad. Jadi tadi di atas katakan siapa yang mengharamkan perhiasan kan begitu. Nah sekarang qul katakanlah Muhammad. Innama hanya saja. Jadi hanya saja. Jadi qul katakanlah hanya saja. Jadi terbatas pada ini. Hanya saja itu terbatas pada ini. Innama harrama rabbi, yang diharamkan oleh Tuhanku, yang diharamkan oleh Tuhanku Rabbi. Yaitu apa? Al-fawahisha, perbuatan keji, perbuatan amoral, perbuatan durhaka, buruk. Ma zahara minna wa ma batana. Makanya dari tadi kita selalu berbicara zahir dan batin. Lihat Bapak sekalian, muncul lagi di sini kata-kata ma zahara minha wa ma batana. Ya. Zahara zahir, minha daripadanya, wa ma batana, apa yang batin. Ya, jadi apa perbuatan durhaka kita secara zahir? Yaitu tadi seperti membunuh, menumpahkan darah. Lalu apa perbuatan fahisyah secara batin? Ya apabila kita mengikuti iblis. Kita menjadi bagian daripada pasukannya syaitan. Maka itu yang disebut dengan fawahisya secara batin. Ya. Jadi al-fawahisya ma zahara. Yang diharamkan Allah adalah fawahisya ma zahara minha wa ma batana. Yang diharamkan Allah adalah perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan buruk, amoral, tidak beradab, baik yang zahir ataupun yang batin. Zahir ataupun yang batin. Kalau kita menolak manusia, orang suci yang Allah justifikasi untuk menjadi pembimbing kita, nah itu namanya bentuk kedurhakaan batin kita. Karena kita menolak apa yang Allah tentukan buat kita. Maka kemudian wal isma, dari situ nanti lahirnya dosa. Jadi permulaan dosa itu bermula dari situ, al isma. Begitu juga dengan kezaliman, al-baghi. Ya. Jadi ma batana wal isma wal baghi ya. Dan itu pasti bighairil haq, melanggar kebenaran. Apa artinya bighairil haq? Ingat tadi ayat berapa tadi sebelumnya? Ya, ayat 9 atau 10 yang mengatakan bahwa al-waznu yauma idzin nil haq. Wazan pada hari itu adalah al-haq. Nah, di sini mereka tidak bisa selamat nanti di sana. Kenapa? Di dunia mereka tidak menjadikan al-haq sebagai tadi ikutan batinnya, ikutan lahirianya. Sehingga kemudian mereka terjerembab ke dalam dosa zahir dan dosa batin. Melakukan perbuatan al-ismu wal bag dan pelanggaran hak asasi manusia. Bighairil haq, tanpa alasan, tanpa kebenaran. Jadi bighairil haq, tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Wa antusyriku billah, dan juga tidak boleh mempersekutukan Allah. Jadi artinya apa? Jiwa kita, hati kita tidak boleh punya orientasi ganda. Orientasinya hanya satu. Jiwa kita harus fokus semata-mata kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh kepada yang lain. Apa sebabnya? Semua kita akan meninggal dunia. Semua kita akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang tidak meninggal dunia. Ya. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, waktu tahun lalu Ibu Ani Yudhoyono meninggal, masih sehat adiknya yang kemarin jenderal meninggal, siapa Pak Edi. Tentu dia tidak kepikiran bahwa 1 tahun kemudian menyusul, tapi begitulah rahasia hidup Pak Bos sekalian. Ternyata 1 tahun kemudian menyusul kakaknya. Ya itulah kehidupan dan kita semuanya pasti akan mengalami hal yang sama. Karena kematian itulah yang mutlak dalam kehidupan ini. Kita kalau ada anggota keluarga kita meninggal, ya suatu saat kita akan menyusul mereka. Hari ini kita salati mereka, esok lusa kita yang disalati orang-orang itu. Ya, hari ini kita tahlilkan mereka, esok lusa kita yang ditahlilkan oleh mereka, orang-orang itu. Ya, hari ini kita usung jenazahnya ke kuburan, esok lusa kita yang jenazahnya diusung. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, yang menjadi beralasan untuk kita pegang adalah al-haq. Dan tidak boleh kita punya kepentingan ganda di dalam hati kita. Wa antusyriku billah, tidak boleh ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yunazzil bihi sultan, yang tidak ada argumentasinya di sisi Allah. Jadi artinya apa? Tidak ada pembenaran. Seperti contohnya, ingat kata-katanya tadi, ya. Jadi tidak boleh menggunakan
la tusyrik, ya, wa an tusyriku, tidak boleh untuk syirik ya kepada Allah malam, apa-apa yang tidak malam yunazil, diturunkan, berarti tidak ada ayat, tidak ada pembenaran, tidak ada justifikasi bihi dengannya, yang merupakan sultan. Apa itu sultan? Yaitu tadi apa namanya, pegangan yang kita pegang sehingga posisi kita kuat. Sultan itu kan sebetulnya secara harfiah kalau bahasa sehari-hari adalah raja, kuat, tidak bisa dikalahkan. Itu sultan. Nah, sultan itu juga bisa bermakna kekuatan intelektual. Argumen akliyah itu sultan juga. Argumen akli dan nakli itu adalah sultan. Jadi kalau kita melarang sesuatu harus ada sultannya. Misalnya larang orang apa namanya, memelihara apa tadi, cemara, itu harus ada sultannya, harus ada alasan rasionalnya, harus ada alasan nakliyahnya, alasan diktum-diktum agamanya. Kalau tidak ada, berarti tidak sultan namanya. Disebut dengan malam yunazzil bi sultan. Tidak ada sultan yang diturunkan atasnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan tidak boleh juga mengatakan sesuatu atas nama Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jadi muncul lagi kata ilmu di sini. Jadi muncul lagi kata ilmu lagi. Jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, surat Al-An'am ayat 151, masih ingat? Ini mirip ayatnya dengan ini nih. Ya, jadi ini sebetulnya sama ini nih. Ya. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Jadi artinya bercerita tentang hal yang sama. Ya. Coba kita kembali ke surat Al-An'am. Ya. Ayatnya 151. Nah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Jadi saya ambil yang terpisah-pisah. Qul ta'alau, marilah saya atlu. Qul ta'alau atlu, saya bacakan, saya telaahkan, ma harrama, apa-apa yang diharamkan. Ma harrama, apa-apa yang diharamkan rabbukum, Tuhan kalian. Alaikum, kepada kalian. Alaikum. Yaitu apa? Yang pertama, alla tusyriku bi syai'a, tidak boleh mensyirikatkan Allah dengan apapun. Wabil walidaini sana, berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh durhaka. Wala taqtulu auladakum min imlaq, tidak boleh membunuh anak-anak karena takut miskin, ya. Tidak boleh membunuh anak-anak karena takut miskin. Ya, jadi bisa ada asistennya nih yang puter-puter ya. Jadi Bapak yang kasih bulat-bulat bagus juga tuh. Biar mempercepat. Jadi yang saya bahas bisa langsung dilingkarin. Jadi, auladakum min imlaq, tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Nahnu narzukukum. Ingat Mas, kan sampai sekarang ada orang bunuh anaknya karena miskin. Baru kemarin ada di mana di Tangerang, di mana tuh yang membunuh anaknya 2. Jadi, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Wala taqrabul fawahisha. Nah, ini tadi sama ayatnya. Wala taqrabul fawahisha, ya. Wala taqrabu, dan jangan mendekati ini. Wala taqrabul fawahisha, jangan dekati ini. La taqrabul fawahisha ma zahara minha, apa yang zahir daripadanya. Ya, jadi ma zahara minha wa ma batana, sama tadi kan. Ya. Nah, jadi artinya ini berbicara tentang hal yang sama sebetulnya, yaitu tentang ikutan, karena nanti di sini yang dan dibicarakan di 151 ini ujung-ujungnya nanti ke bawah kan siratal mustaqim, ya. Ya, kita lihat di bawah. Ya. Ini dia. Ini adalah 193 sambungannya. Itu kan ujung-ujungnya dibicarakan adalah siratal mustaqim, ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Kenapa? Apa artinya ikut ittabi'u? Yaitu dengan bersujud tadi kepadanya, menjadikan mereka sebagai masjid, tempat sujud. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu akan terpecah belah dari jalan Allah. Jadi sama tadi ya. Balik ke surat 7 tadi. Ya. Walikulli ummatin ajalun. Nah, sekarang bicara tentang umat. Jadi kita sudah bicara tadi, Bapak sekalian, Bapak lihat di atas bahwa ini bicara umat. Nah, makanya di sini tiba-tiba bicara umat. Ya. Walikullin ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, walikulli ummatin, tiap-tiap umat ada ajalnya. Maksudnya ada masanya, tergantung daripada pemimpinnya, imamnya. Ya, walikulli ummatin ajalun. Faiza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajalnya, maksudnya masanya ajaluhum,
La yastakhiruna sa'atan. Tidak ada yang bisa memanjangkan. La yastakhiruna sa'atan. La yastakhiruna sa'atan. Tidak ada yang bisa mengakhirkan. Bapak sekalian yang tahu sedikit bahasa Arab, yastakhiruna ini dari kata akhir. Ini kata akhir. Akhir itu mengakhirkan. Tidak ada yang bisa mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan itu mengundurkan. Tidak ada yang bisa menunda. La yastakhiruna sa'atan. Walaupun hanya 1 jam, saatan, sesaat. Jadi kalau sudah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan. Wa la yastaqdimun, dan tidak akan ada yang bisa mempercepatnya. Tidak ada yang bisa mendahulukan. Yastaqdimun, lawan daripada yastakhirun. Yastakhirun menunda, yastaqdimun mempercepat. Ya, itu yastaqdimun. Maju ke depan, itu namanya yastaqdimun. Jadi sudah ada sudah ada ukuran-ukurannya dari Allah. Jadi kita ini tinggal sabar mengikuti mereka. Bukan urusan kita untuk mengganti para pemimpin dari satu umat tersebut. Lalu kemudian, ya Bani Adam. Kembali lagi tadi, ya Bani Adam. 36 sekarang. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Wahai anak keturunan Adam. Imma ya'tiyannakum rasulun, tatkala nanti datang kepada kalian, jadi tatkala nanti datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, minkum dari kalangan kalian, maksudnya manusia seperti kalian. Yakusuna, yang menjelaskan kepada kalian, yakusuna, menjelaskan kepada kalian. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ada tadi rasul juga dia sebutkan di atas. Ada 2 macam rasul ini, ada rasul dalam pengertian nabi yang membawa risalah. Ada rasul yang tidak membawa risalah, tetapi meneruskan risalah yang sudah ada sebelumnya. Kalau dia mendapatkan risalah baru, biasanya menggunakan kata yatlu alaikum ayati. Mentelahkan kepada kalian ayat-ayat Allah. Ya, seperti contohnya, utlu ma'u ya, wahai Muhammad, sampaikan apa yang diwahyukan. Kata utlu itu telahkan. Tapi di sini menggunakan kata yakusuna, ceritakan. Apa arti yakusuna? Kan sudah ada bukunya. Kita sekarang sudah ada Al-Quran. Jadi saya sekarang, posisi saya kepada Bapak sekalian adalah menceritakan, karena sudah ada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini tidak boleh saya klaim sebagai wahyu yang turun kepada saya. Al-Quran yang kita hadapi sekarang adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad kita bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, yang diutus dengan bawa Al-Quran ini. Ustadz, ulama siapapun juga hanya yakusuna, menjelaskan, menceritakan. Yakusuna alaikum. Jadi harusnya para ulama, para ustadz menceritakan apa yang ada dalam Al-Quran. Supaya agama tidak menjadi aneh-aneh. Ya. Yakusuna alaikum. Karena kalau tidak menceritakan Al-Quran, nanti menjadi aneh-aneh. Yang diurusi balon, yang diurusi cemara dan sebagainya. Kan menjadi agama, menjadi aneh-aneh. Ya, harusnya yang diurusi itu adalah pelaku ketidakadilan, supaya dibenarkan, supaya mereka melakukan keadilan, membela orang-orang tertindas, orang-orang mustadafin. Nah, itu namanya agama yang benar. Jadi yakusuna alaikum, menceritakan, mengkisahkan kepada kalian apa ayati, ayat-ayatku. Menceritakan kepada kalian ayat-ayatku. Ya, jadi apabila datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian yang menceritakan. Jadi artinya apa Bapak sekalian? Camkan Bapak Ibu sekalian, inilah patokan Bapak Ibu mengikuti ulama sebetulnya. Bahkan mengikuti manusia manapun yang mengklaim dirinya sebagai pembawa agama, yaitu apa? Menceritakan ayat, kitab yang datang dari Allah. Kalau di luar dari itu berarti bukan. Ya, bukan. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan yakusuna alaikum, mengkisahkan, menjelaskan, menerangkan kepada kalian ayati. Ya. Pamanittaqo, setelah menceritakannya itu, ya terserah kepada manusia. Pamanittaqo, siapa yang bertakwa, pamanittaqo, siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan melakukan perbuatan soleh, aslaha. Ingat ya sekali, aslah itu perbuatan yang mendamaikan. Dalam bahasa Arab, kalau damai itu namanya as-sulhu. Sulhu itu artinya damai. Makanya kalau terjadi perdamaian di antara dua kubu yang tadinya berseteru, namanya islah. Islah itu artinya rujuk, damai. Biasa kita dengar kalau ada organisasi terbentuk dua kubu, lalu didamaikan, namanya islah. Jadi aslah itu artinya mengislahkan, memperbaiki, mendamaikan. Nah, jadi jemaah sekalian, tanda orang itu mengikuti ayat-ayatku, ayat Al-Quran, ayatku tadi bahasanya di sini, ingat ayatku tadi di sini. Apa tandanya? Bertakwa dan aslaha, memperbaiki. Ya, berarti
Bagaimana caranya? Mengikuti orang yang saleh juga. Wa aslaha, perbuatan aslaha, kita disebut aslaha apabila kita juga berada di belakangnya orang-orang saleh. Kita sudah terangkan, Nabi Ibrahim itu dikatakan, wa fil akhirati minas salihin. Wa aslaha fala khaufun alaihim. Maka siapa yang melakukan itu, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka. Jadi kalau dia melakukan itu, la khaufun alaihim, fala khaufun alaihim. Tidak ada khauf, tidak ada ketakutan bagi mereka. Tidak perlu ada kecemasan nanti di akhirat. Walahum yazan, dan tidak perlu mereka bersedih. Pasti selamat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak cucu Adam diminta tadi dari apa? Pemulanya tadi ayat apa? Ya, yaitu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, ambillah perhiasan kalian ketika akan sujud. Siapa perhiasan? Tentu tadi manusia yang paling baik akhlaknya. Perhiasan namanya. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, walladzina kadzabu bi ayatina. Sebaliknya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Apa namanya ayat di sini? Ya, ayat di sini. Ini ayat bisa bermakna tadi orang-orang kita sebut dengan thayyibat, orang suci, orang baik. Kenapa? Karena ayat itu kan dua macam. Ada ayat yang bersifat kauniyah, seperti alam semesta tadi, pohon-pohon itu adalah ayat Allah juga. Pohon-pohon, burung-burung, hewan-hewan kecil dan besar itu semuanya adalah ayat Allah. Semesta ini, makro dan mikrokosmos itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah SWT. Nah, siapa yang mendustakan itu? Tapi ada lagi juga ayat Allah yang merupakan manusia yang merupakan tajalliyat dari seluruh nama-nama Allah. Ya, karena setiap nama Allah itu adalah ayat, tanda kebesaran Allah. Karena kita hidup di dunia sebagai manusia, karena kita punya itu, punya Rahman, punya Rahim. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru. Perhatikan ya Mas sekalian, wastakbaru. Ini kata wastakbaru. Nah, apa ini istakbaru? Berarti kan berkaitan dengan sujud. Seperti pembahasan kita tadi di atas. Karena kata-kata istakbaru itu muncul ketika berkaitan dengan tidak sujud. Ya. Coba Mas sekalian berbahagia, coba ingat kata-kata ini ya. Istakbaru, kita pertama kali muncul ketemu di mana? Ya, kita ketemu di sini. Kita ketemu di sini. Ya. Ayatnya 34. Ya. Surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah 34. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini. Surat Al-Baqarah ayatnya 34 nih. Ya. Sama tadi, mirip tadi ayatnya. Wa izkulna, dan ingatlah tatkala kami, wa izkulna, dan ingatlah tatkala kami, wa izkulna, ingatlah tatkala kami berfirman, lil malaika, kepada malaikat. Apa perintahnya? Isjudu, sujudlah. Ya. Sujudlah. Kepada siapa? Li Adam, kepada Adam. Ya. Bukan kepada aku, tapi kepada Adam. Isjudu li Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis. Kecuali iblis. Ya. Kecuali iblis. Illa iblis. Kenapa dia tidak mau? Aba. Apa itu aba? Enggan. Ya mendustakan. Jadi sama tadi. Wakazzabu bi ayatina. Jadi enggan itu mendustakan. Menolak. Aba. Baru apa? Wastakbara. Jadi muncul kasih di situ. Jadi kata wastakbara itu kaitannya dengan sujud atau tidak sujud. Ketika dia tidak sujud, maka aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir, yang menolak. Jadi terminologi kafir di sini adalah menolak sujud kepada Adam. Ya. Jadi wa kana minal kafirin. Jadi aba wastakbara, karena dia enggan, mendustakan, wastakbara, dan menyombongkan diri, membesarkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia pun termasuk orang yang kafir, menolak. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira lihat rentetan-rentetan ayat semuanya. Bahwa itu juga yang dibicarakan sebetulnya. Kenapa terjadi pengulangan? Karena disitulah seluk-beluk dan rahasia-rahasia rusaknya agama-agama samawi. Ya. Karena kalau manusia tidak mengikuti manusia langit, ya kan bukan agama samawi lagi namanya. Karena namanya teks, bacaan kan bisa diinterpretasikan. Nah, jadi tadi kita sudah lihat. Jadi walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan ini tadi kadzabu. Jadi kita samakan tadi dengan aba. Ya, fasajadu illa iblis aba. Nah, di sini wastakbaru kadzabu bi ayatina, kepada apa itu ayat Allah tadi? Adam. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama.
fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba kepada ayat kami yaitu Adam. Wastakbaru, dan dia istikbar. Anha, daripada ayat tersebut. Apa yang terjadi? Nah, itu patokan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tadi dikatakan al-waznu yauma izinil haq. Patokan parameter nanti di akhirat adalah al-haq itu. Karena mereka menolak al-haq, sujud kepadanya, maka apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi lihat. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Hum, mereka itu fiha khalidun. Jadi hum fiha khalidun. Ya, hum fiha khalidun. Jadi mereka kekal di dalamnya. Jadi penyebab orang seperti ini adalah seperti itu. Nah, sekarang nanti kita lihat di bawah tuh orang yang mengikuti iblis, orang yang mengikuti aba wastakbara tadi. Nanti ayat-ayat berikutnya 38 nanti dan seterusnya. Ya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka Allah mengatakan siapakah yang lebih zalim? Faman, siapakah azlamu yang paling zalim, yang lebih zalim? Mimman, ketimbang orang-orang. Iftara itu adalah mengada-adakan. Iftara, mengada-adakan. Jadi apa arti mengada-adakan? Tidak ada tolok ukurnya. Tidak ada patokannya. Tidak ada parameternya. Ya, ingat, tidak ada wazannya. Ketika dia berkata tidak berdasarkan wazan, iftira namanya. Faman azlamu man iftara 'ala Allahil kadzib, atas nama Allah. Jadi dia berbicara atas nama Allah padahal tidak sesuai dengan patokan tadi. Sehingga pembicaraan seperti itu adalah disebut dengan kaziba. Sama ayat di atas. Ya, kaziba, dusta, kebohongan. Au kadzaba, ataukah mendustakan ayatihi, ayat-ayat Allah, bi ayatihi. Atau mendustakan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah yanaluhum, yang pantas mendapatkan nasibuhum, bagian mereka. Ingat nasib, kita pernah bahas dulu surat An-Nisa, nasib bagian mereka. Ya. Mereka mendapatkan bagian dari mana? Dari kitab suci. Jadi artinya apa? Mereka sebetulnya punya patokan dalam kitab suci, begitu. Nah, tetapi kenapa mereka keluar dari situ? Ya, mendustakan, padahal mereka itu sebetulnya adalah punya apa? Dapat kitab suci. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta iza ja'atuhum. Yes. Hatta iza ja'atuhum, sampai ketika datang kepada mereka, hatta iza ja'atuhum, datang kepada mereka. Rusuluna, apa itu rusuluna di sini jemaah sekalian? Rasul lagi kan? Rasul-rasul kami. Jadi maksud apa? Bukan nabi dari manusia, tetapi malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa. Ya, mereka harusnya punya kitab suci, tetapi berbicara agama bukan berdasarkan kitab suci yang datang dari langit. Nah, sehingga apa kata Allah? Ya, pada saat didatangkan, ketika datang kepada mereka rasul, malaikat maksudnya rasul, ya tawaffahum, mewafatkan mereka, maka berkatalah malaikat tersebut, aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana gerangan, ya, aina, di mana gerangan apa-apa yang kalian dulu di dunia, tad'una, sembah, panggil, seru, temani, min dunillah, selain daripada Allah SWT. Mana dulu itu yang di dunia? Qalu, mereka menjawab dengan suara yang parau. Kata parau dari saya Pak Bu sekalian, karena biasanya kalau orang kecewa suaranya parau. Qalu, mereka berkata, dallu anna, sudah tidak ada, menghilang dari kami. Dallu anna, sudah menghilang dari kami. Dallu anna. Wa syahidu ala anfusim, dan mereka menyaksikan syahidu ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri, ya. Annahum, sesungguhnya mereka itu kanu kafirin, adalah dulu di dunia ternyata menolak tadi itu tempat sujud yang benar. Akhirnya mereka menyaksikan di akhirat sana bahwa mereka itu di dunia adalah kanu kafirin, adalah orang-orang menolak. Ingat tadi iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita percepat. Sekarang ayat 38. Qala udkhulu, maka Allah berkata kepada mereka ini tadi, qala udkhulu, Allah berkata, udkhulu, masuklah fi umamin, masuklah ke dalam umat-umat. Jadi umat-umat juga mereka ini. Ya. Jadi qala udkhulu fi umamin, masuklah ke dalam golongan umat-umat. Kada khalat, yang telah berlalu. Jadi ada umat yang telah berlalu, khalat. Ya. Kada khalat min qablikum, sebelum kalian. Jadi ada umat-umat sebelum kalian. Ingat, kalau umat kan berarti ada imamnya. Qala udkhulu fi umamin. Ingat kata umat di sini, umam itu umat-umat. Setiap umat kan ada imamnya tadinya. Di tempat lain dikatakan, maka mereka dibangkitkan bersama dengan imamnya. Nah, saya tunjukkan jemaah sekalian ini ayat 38. Saya pindahkan dulu ke surat 17 ya. Ayat 71. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ayat 71. Yauma, pada hari itu, nada'u, kami akan panggil, kullu unasin, setiap manusia, setiap kelompok. Unas itu kelompok manusia. Setiap setiap umat. Dengan apa? Bi imamihim, dengan imam-imam mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka umat. Karena umat ya harus ada imamnya, maka dipanggil dengan bi imamnya masing-masing. Ya, jadi dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dari sini kita lihat bahwa setiap umat, setiap orang pasti ada imamnya, tinggal imamnya yang dapat pembenar dari Allah kah atau bukan. Jadi tidak ada orang yang tidak mengikut, pasti mengikut. Ya, ada yang mengikut kepada sesamanya manusia biasa, sama-sama juga salah, bisa salah. Ada yang ikut kepada orang yang baik, yang tidak pernah salah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke surat 7 tadi. Nah, jadi qala udkhulu fi umamin, masuklah ke dalam umat-umat. Ya. Qad khalat min qablikum minal jin, telah berlalu sebelum kalian. Jadi qad khalat itu telah berlalu. Min qablikum, sebelum kalian. Dari mana? Minal jinni. Jadi ingat jemaah sekalian, dari jin juga. Ya. Dari jin wal insi, dan manusia. Masuk ke mana? Ke neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah berkali-kali ketemu ini bahwa banyak jin yang masuk neraka juga. Jadi minal jinni wal insi finnari. Apa yang terjadi ketika mereka masuk ke sana? Kullama dakhalat, tiap kali masuk satu umat, ini umat ini masuk. Jadi tiap kali satu umat masuk, kalau umatun itu satu umat. Kalau banyak umat tadi umamun. Jadi setiap kali satu umat, berarti satu umat kan satu imamnya tadi. Ingat surat 1. Setiap kali satu umat masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha. Camkan baik-baik ini, melaknat saudaranya. Jadi begitu dia masuk, langsung melaknat saudaranya. La'anat. Begitu masuk, melaknat ukhtaha, saudaranya. Melaknat saudaranya. La'nat ukhtaha. Maksudnya saudara-saudara siapa? Yang ada di dalam, yang duluan masuk. Ya. Jadi melaknat. Begitu dia masuk, dia lihat ternyata pendahulunya ada di sana, yang dulu diikuti di dunia. Idza daraku, ketika mereka semuanya berkumpul, daraku fiha, di dalam neraka itu, jami'a, semuanya. Ketika mereka semuanya berkumpul, jami'a, semuanya berkumpul. Qalat ukhrahum, berkatalah ukhrahum, umat yang belakangan. Li'ulahum, kepada umat yang datang duluan. Jadi ingat, ukhra dari kata akhir, belakangan. Li'ulahum, awal, yang duluan. Berkatalah umat yang belakangan kepada yang duluan. Maksudnya dia duluan, dia masanya. Ya. Jadi generasinya duluan. Karena yang di belakang kan ngikut pada generasi sebelumnya. Makanya berkali-kali sebelumnya kita lihat bahwa asal ikut itu berbahaya. Karena kita lihat di sini, ketika masuk dalam neraka, mereka lihat yang diikuti generasi sebelumnya ada di dalam neraka. Maka berkatalah generasi yang datang belakangan, ukhrahum, li'ulahum, kepada generasi yang datang duluan, umat yang terdahulu. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia melapor kepada Allah, wahai Tuhan kami. Haulai, mereka itulah. Haulai, mereka itulah. Dia tunjuk mereka semua itu. Haulai itu karena banyak. Haulai, mereka itulah. Adalluna, yang menyesatkan kami di dunia. Kami ikut sama mereka tuh. Adalluna, mereka menyesatkan kami di dunia.
Ya Allah, lihat mereka itulah yang menyesatkan kami dunia. Kami hanya ikut di belakang mereka. Fa'atihim, maka ya Allah berikanlah kepada mereka azaban di'fa. Berikan kepada mereka azaban di'fa. 2 kali lipat. Berikan kepadanya azab 2 kali lipat. Maksudnya kalau kami sekali, dia 2 kali. Kenapa? Dia menyesatkan kami. Minan nar, dari azab api neraka. Ya, jadi fa'atihim azaban di'fa minan nar. Qala, apa jawaban Allah ini? Allah berfirman menjawab. Allah menjawab, apa jawaban Allah? Ya. Kalau Allah berfirman menjawab, likullin di'fun. Jadi kata Allah, likullin, masing-masing umat, masing-masing kalian, di'fun. Ya, mendapatkan 2 kali lipat, lipat ganda. Loh, kok bisa masing-masing? Kenapa? Karena ya, kamu memang ikut kepada mereka, tapi kamu kan sudah dikasih akal juga. Kenapa ikut? Makanya di tempat lain dikatakan bahwa di akhirat pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran diminta pertanggungjawabannya. Likullin di'fun walakinna, akan tetapi la ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Lagi-lagi muncul lagi kata ilmu di sini Pak Bos sekalian. Jadi ingat, berkali-kali selalu kata ilmu muncul. Ya, la ta'lamun. 39. Wa qalat ulahum, maka berkatalah generasi yang datang belakangan. Ya, yang datang duluan. Wa qalat ulahum, ula tadi yang awal. Li, kepada ukhrahum. Jadi li ukhrahum, kepada yang akhir. Berkatalah generasi yang awal tadi masuk, yang dikutuk sama generasi yang datang belakangan. Li ukhrahum, kepada generasi yang datang belakangan yang mengutuknya tadi. Apa kata mereka? Fama kana, tidak mungkin ada lakum bagi kamu. Alaina, hak untuk kami. Ya, min fadl, apa namanya? Privilege. Kamu tidak mungkin punya privilege untuk meminta kepada Allah untuk menghukum kami. Kira-kira begitulah. Karena kan yang akhir tadi mengatakan hukumlah dia 2 kali lipat. Jawabannya yang awal mengatakan kepada yang akhir, kalian tidak punya hak untuk meminta Tuhan mengazab kami 2 kali lipat. Kata-kata fadl itu adalah tidak punya privilege, tidak punya hak khusus. Fazukul azab, maka rasakanlah azab. Ya, bima kuntum, karena kalian dulu di dunia taksibun, berbuat. Jadi sesuai dengan perbuatan kalian. Ya. Kemudian yang terakhir, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang alladzina, sungguhnya alladzina, orang-orang yang kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, ingat muncul lagi wastakbaru. Ya, muncul lagi kan wastakbaru. Anha, jadi orang yang mendustakan ayat kami, dan Bapak Ibu sudah tahu tadi ayat kami di atas, wastakbaru dan istikbar, ingat tadi sujud kepada Adam, wastakbaru anha, ya istikbar kepadanya, daripadanya, la tufattahu lahum abwaabas sama, mereka semuanya tidak dibukakan, tidak akan dibukakan, lahum bagi mereka, abwaabah, pintu-pintu, tidak mungkin dibukakan pintu-pintu as-sama, langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak dibukakan pintu-pintu langit? Karena dia tidak menempuh jalan langit. Bagaimana bisa dibukakan pintu langit? Jalan yang ditempuh bukan jalan langit. Apa jalan langit? Ya manusia langit. Manusia yang dijustifikasi, manusia yang di-endorse, manusia yang di-approve dari langit. Itu namanya manusia langit. Kalau kita ikut kepada manusia yang di-endorse, yang di-approve, yang ditandatangani oleh langit, maka pasti pintu langit dibuka. Coba Bapak Ibu sekalian, sembarangan Bapak Ibu sekalian kita pergi ke markasnya tentara di Cijantus itu di mana? Ya. Kan nggak mungkin dia dibukakan pintu. Mereka nggak kenal kita. Coba tapi ikut bersama dengan misalnya petinggi mereka, bersama dengan petinggi tentara datang ke sana, pasti kita ikut juga dibukakan pintu. Nah kurang lebih begitulah. Langit juga begitu. Kalau kita bersama dengan orang suci yang datang dari langit, yang dia approve dan di-endorse dari langit, ya pasti dibukakan pintu-pintu langit. Ini tidak dibukakan pintu-pintu langit karena tidak mengikuti manusia langit. Sehingga apa yang terjadi? La yadkhulunal jannata. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Wala yadkhulunal jannata. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta sampai yalijal jamalu. Coba. Artinya apa? Begitu pentingnya ayat ini Pak Bu sekalian. Sampai Tuhan mengatakan, la yadkhulunal jannata. Tidak mungkin mereka masuk surga. Hatta ataukah kecuali. Yalijal jamalu. Tahu jamalu? Itu adalah, jamalu itu
Ya, jamalu ini adalah onta. Yalija masuk sampai onta masuk. Di mana? Fi ke dalam. Sam itu adalah lubang. Lubang apa? Al-khiyat, lubang jarum. Bapak bisa bayangkan lubang jarum. Pasti Bapak Ibu semua, terutama Ibu, tahu namanya lubang jarum. Mungkin nggak onta masuk ke dalam lubang jarum? Jangankan onta, burung merpati saja tidak mungkin. Tetapi Allah menjelaskan itu bahwa orang itu tidak mungkin masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Jadi ini caranya Allah memberikan kesan psikologis kepada kita tentang ketidakmungkinan mereka masuk surga. Kenapa? Karena menolak tadi manusia langit. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Wa kadzalika, dan begitulah kata Allah, najzi, kami berikan imbalan hukuman al-mujrimin, kepada orang-orang yang mujrim. Mujrim itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan karena mengikuti orang yang jahat. Nah, makanya orang mujrim ini kita sudah pernah lihat di surat 32 ayat 12 dikatakan walau tara izil mujrimuna nakisu urusim inda rabbihim. Ketika seandainya kau melihat orang-orang mujrim itu ketika baru meninggal dunia, dia menundukkan kepalanya, tidak sanggup mengangkatnya. Kenapa? Yang menyambutnya di sana adalah orang yang ternyata ditentang di dunia, yaitu penjaga pintu-pintu langit. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah hampir jam 9, saya tidak bisa bermanuver banyak ayat karena waktu kita sangat terbatas, dan 10 ayat yang kita angkat ini pun sudah hampir 1,5 jam. Kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang pertama dari Bu Ratna Gali bertanya, apakah maksud mengharamkan perhiasan dari Allah? Bisa juga orang-orang yang menghalangi orang untuk mengikuti perhiasan Allah tersebut, atau menghalangi orang mencari kebenaran yang hakiki. Demikian pertanyaan dari Bu Ratna Gali. Jadi pertanyaan dari Gali tadi kita langsung jawab ya. Ya, karena apa? Karena kita sudah jelaskan tadi, perhiasan itu dua macam, ada perhiasan zahir dan batin. Perhiasan zahir ya seperti permata, kehidupan dunia itu perhiasan juga. Dan itu tidak diharamkan Allah kecuali yang disebutkan secara khusus keharamannya. Ya, kecuali kalau disebutkan secara khusus keharamannya. Nah, kemudian ada juga namanya makna batin. Ingat tadi, kata-kata fawahisya juga adalah ma zahara minha wa ma batana. Jadi kalau fawahisya ada zoharanya, ada batananya, berarti zina juga, perhiasan juga ada zoharanya, ada batananya. Lalu apa batananya? Yaitu tadi manusia suci, orang-orang baik. Seperti Nabi dan sebagainya yang diutus kepada tengah-tengah manusia untuk membimbing manusia yang mendapatkan approval, yang mendapatkan endorsement, yang kepadanya lah harusnya manusia sujud. Ya, berkata kepada seluruh malaikat termasuk kita kalau kita mau masuk dalam penghuni alam malakut, yaitu aikun alil malaikat isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis. Sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka enggan dan istikbar. Karena mereka enggan dan istikbar, akhirnya kemudian wakana minal kafirin. Kira-kira begitu. Yang lain lagi. Pak Dokter, silakan. Iya. Pertanyaan Pak Dokter, di ayat 34 Ustadz disebutkan bahwa tiap umat mempunyai batas waktu ajal dan tidak dapat ditunda. Bagaimana dengan menunda kematian biologis di ICU dengan alat bantu pernafasan karena menunggu anaknya datang? Padahal kalau alat-alat bantu dicopot, secara klinis pasien sudah bisa dinyatakan meninggal. Bagaimana hukumnya? Demikian Ustadz pertanyaan dari Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Jadi ini benar-benar pertanyaan yang setiap hari dilakoni oleh para dokter ya. Kalau para dokter yang bertugas di rumah sakit, pasti hampir setiap saat berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Menyaksikan orang-orang yang berobat dan di antara mereka ada yang sembuh dan ada juga yang kemudian meninggal dunia. Nah, jemaah sekalian, pertanyaan Pak Dokter adalah sebuah kenyataan realitas sehari-hari di rumah sakit. Bagaimana kalau hal seperti ini terjadi? Jawaban kita bahwa semua ikhtiar dibolehkan kalau menyangkut masalah nyawa. Jadi semua ikhtiar dibolehkan kalau itu menyangkut masalah nyawa. Kalau tim dokter sudah menentukan bahwa ini secara biologis sudah tidak ada harapan lagi, maka tim dokter tentu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tim dokter hanya berhak menasihati keluarga pasien tentang keadaan objektif pasiennya.
Yang memutuskan apakah dibuka alatnya atau tidak tetap keluarganya. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah nyawa manusia. Oleh sebab itulah penggunaan alat termasuk bagian daripada ikhtiar. Yang kalau kemudian tim dokternya mengatakan bahwa ini secara biologis sudah tidak ada harapan, lalu kemudian keluarganya juga sepakat untuk membiarkannya secara alamiah, ingat, secara alamiah, bukan membunuhnya. Yang tidak boleh menyuntik mati orang, menyuntik mati orang tidak boleh. Tetapi kalau membiarkan dalam keadaan alamiah, tadi karena memang sudah tipis harapan, bahkan secara biologis tidak ada lagi harapan, maka dikembalikan secara alamiah. Kalau sudah disepakati oleh keluarganya, diantaranya mungkin keluarga yang ditinggalkan sudah ada. Karena kalau menunggu keluarga dalam keadaan hidup saja, menunggu keluarga dalam keadaan sudah meninggal saja boleh, apalagi menunggu keluarga dalam keadaan diperpanjang nafasnya, katakanlah misalnya begitu, Dok. Karena dengan dikasih alat kan si pasien belum meninggal secara biologis dan karenanya tidak mungkin terjadi proses pembusukan. Nah, karena kalau dibuka alatnya dia akan meninggal, pasti akan terjadi proses pembusukan sehingga kemudian riskan menunggu keluarganya, apalagi keluarganya datang dari jauh, misalnya dari Amerika, butuh perjalanan sampai 24 jam mungkin baru sampai di sini, itu pun kalau langsung ada pesawat. Nah, jadi dengan demikian memperpanjang untuk alasan-alasan seperti ini dibolehkan, selama tadi kita sebutkan itu adalah hasil musyawarah antara tim dokter dengan keluarganya. Kira-kira begitu. Ustadz, ada lagi pertanyaan dari Rido Wiranata Kusuma. Ya. Apakah Hawariyunnya Nabi Isa termasuk orang-orang dari langit? Itu aja. Iya, itu aja pertanyaan. Jadi ini Mas Tri itu adalah anaknya Bu Dewi, ya, Bu Dewi Rosaria. Jadi bagus ini anak muda tapi rajin ikut ngaji. Nah, jadi Mas Kaiser sebagai jawabannya iya, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ingat untuk mengatakan seseorang itu manusia langit, harus ada pembenar dalam Al-Qur'an. Ya, harus ada pembenar di dalam Al-Qur'an. Makanya karena ada pembenar dalam Al-Qur'an, kita sebut dengan justifikasi atau apa istilahnya tadi, endorsement. Harus ada endorsement dari langit. Harus ada approval dari Tuhan. Nah, ingat kalau Nabi memberikan approval berarti termasuk dari Tuhan. Kenapa? Nabi tidak mungkin berkata-kata berdasarkan nafsunya. Dan kita sudah lihat sebelumnya pada surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang Talut. Talut itu dipilih oleh Nabi yang incumbent pada saat itu. Nah, kemudian ditolak oleh sebagian Bani Israel. Nabinya mengatakan, pilihan saya kepada atas Talut adalah pilihan Allah juga. Nah, begitu. Jadi pilihan Nabi atas Talut adalah pilihan Allah juga. Sampai dikatakan, bukti nanti kalau Talut itu adalah di-endorse oleh Allah, dia akan menang dalam peperangan dan akan membawa kembali tabut yang berisi peninggalan Nabi Musa dan Harun. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah. Saya kira kita sudah bahas sebelumnya. Begitu. Jadi jawabannya iya. Berikut lagi. Silakan, Bu Dokter. Pertanyaannya, saya lihat ini tadi dibahas di ayat 37, Faman Azlama. Itu siapakah yang lebih zalim? Nah, di Al-An'am juga ada 2 kali kalau tidak salah Ustadz ya disebutkan. Siapakah yang lebih zalim? Iya, betul. Kira-kira kenapa Allah bertanya siapakah yang lebih zalim, dan saya lihat siapakah yang lebih zalim selalu dihubungkan dengan mendustakan ayat-ayat. Berarti kan orang yang zalim itu, zalim baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, adalah orang yang tidak mengikuti manusia suci, Ustadz ya? Ya, betul. Itu aja? Iya, itu Ustadz. Dari sisi penggunaan kata-kata faman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Ini faman azlamu. Ya, azlamu itu kan menunjukkan azlamu itu adalah yang lebih zalim. Kalau ada pertanyaan siapa yang lebih zalim, itu kan namanya pertanyaan retorik, menunjukkan tidak ada, kamu gitu. Saya kira bahasa Indonesia juga begitu. Ya. Tapi yang lebih hebat daripada si A, nah berarti kan orang itu adalah tidak ada yang mengalahkan. Kalau misalnya syirik, itu hanya menggunakan kata zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar.
Nah, kalau kita lihat ini dari sisi gaya bahasa, balaghahnya Al-Quran, inna syirka la zulmun alim, dengan kata-kata faman azlamu, kayaknya lebih berbahaya daripada orang yang mengada-adakan atas nama Allah. Karena menggunakan kata bentuk pertanyaan, faman azlamu man iftara, siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang ketimbang orang-orang yang mengada-adakan. Jadi artinya orang mengada-adakan atas nama Allah, membuat-buat ajaran agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Nah, maka ini sebenarnya paling zalim. Faman azlamu man iftara 'ala Allahi, atas nama Allah. Mereka berbicara atas nama Allah. Allah itu atas nama Allah. Padahal aslinya apa? Kebohongan. Kenapa? Karena tidak ada sumbernya di dalam kitab Allah. Ya. Adalah kita temukan juga di dalam surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am, surat 6, sebelumnya di ayat 93. Ya. 93. Ini sama. Ya, ini adalah surat Al-An'am ayat 93. Kita lihat. Kalau di sini bahkan dijelaskan tentang cara matinya nanti di akhirat. Ini Al-An'am, surat 6, ayat 93. Sama tadi. Ya, waman azlamu. Waman azlamu. Siapakah yang lebih zalim? Mimman, ketimbang orang-orang yang iftara, sama tadi. Iftara itu iftira, mengada-adakan. Allah, atas nama Allah. Atas nama Allah. Padahal itu adalah apa? Itu adalah kazibah, kedustaan. Itu adalah kedustaan, kazibah. Qala uhiya ilayya, atau berkata saya juga dapat wahyu. Ya, bahkan dia berkata saya juga dapat wahyu. Ya. Walam yuha, padahal dia tidak ada bukti kalau dia dapat wahyu. Jadi artinya apa? Memperlakukan ajarannya itu seakan-akan dari langit. Padahal tidak ada tanda kalau itu sama dengan ajaran langit. Wa man qala, dan begitu juga wa man qala, siapa yang berkata saunzila, masih akan diturunkan. Anzala Allah. Masih berpendapat bahwa masih akan ada kitab suci setelah Al-Qur'an. Ya, baru kemudian di akhirnya ayat ini mengatakan, ini kata-kata terakhirnya, walau tara, lihat Bapak sekalian, walau tara, seandainya engkau menyaksikan. Walau tara, seandainya engkau menyaksikan. Izi zalimuna, ketika orang zalim yang tadi di atas itu. Fi ghamaratil maut, berada di dalam tekanan sakratul maut. Gamarat itu tekanan, al-maut, sakratul maut. Berada dalam tekanan sakratul maut. Dan pada saat itu wal malaikat, itu yang tadi sana rasul-rasul kami, malaikat. Basitu aidihim, sedang mengulurkan tangan mereka, tangannya malaikat. Mencabut nyawa mereka, dan mereka susah untuk keluar karena ketakutan dan tidak ingin lepas dari dunia, karena sudah melihat malapetaka yang akan menanti jadi akhirat. Maka malaikat berseru kepadanya, berteriak kepadanya, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian sendiri. Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum. Ya, keluarkan diri kamu sendiri. Ingat tadi tidak dibukakan pintu langit, suruh keluarkan dirinya sendiri. Ya, apa sebabnya? Al-yauma tujzauna, pada hari ini tujzauna, kalian sudah diazab, dibalasi. Hari ini maksudnya pada saat dicabut nyawanya sudah dikasih azab. Al-hun, yang menghinakan, dia terhinakan karena dia merasa besar dulu. Dia merasa besar. Kenapa? Dia berbicara atas nama Allah, padahal bukan dari Allah, kan merasa besar. Bima kuntum, ya. Bima kuntum, disebabkan karena apa yang kalian taquluna ala Allah, mengatakan atas nama Allah, gairal haq. Ini gaira al haq. Muncul lagi sini al haq. Ingat tadi. Al waznu yawma idzinil haq. Wa kuntum, dan kalian dulu di dunia, kuntum, kalian dulu di dunia, an ayatihi, terhadap ayat Allah, an ayati, apa? Tastakbirun, muncul lagi. Tastakbirun, muncul. Aba wastakbara. Jadi semuanya kembali ke situ. Nah, kira-kira begitulah. Yang lain lagi. Di 144 juga ya Ustadz, yang di Al-An'am juga seperti itu. Siapakah yang lebih zalim gitu Ustadz ya? Betul sekali. Jadi pokoknya banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata begitu. Nanti semakin banyak kita membaca akan semakin kita temukan itu ya. Jadi 144 begitu. Wa minal iblis, seterusnya baru kemudian di sini ya. Waman azlamu. Ya. Jadi muncullah kemudian kata-kata di sini, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi, atas nama Allah, kadziba, kedustaan. Ya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi mereka membuat ngarang-ngarang atas nama untuk menyesatkan manusia. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ilmunya apa? Ilmu kitab suci. Jadi tanpa ilmu. Ya. Jadi tidak ada ilmunya.
Nah, jadi banyak berkali-kali dalam Al-Quran kita temukan. Jadi orang-orang yang membuat ajaran agama tapi tidak sejalan dengan kitab suci ini berkali-kali Allah mengancamnya di dalam Al-Quran karena menyebabkan agama kehilangan sifat samawinya. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada, Pak kita Iqbal akhiri sampai di angkat sini. tangan, Ustaz, dan ada pertanyaan lagi di chat sama Pak Tony, Ustaz Tony. Oh, silakan. Silakan Pak Iqbal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sekali lagi Ustaz, luar biasa tafsirnya Ustaz. Dengan di awal-awal ayat 31, 32 Ustaz, memang secara yang terbersit langsung di pikiran kita terkait zinatakum atau zain ini memang perhiasan, memang Departemen Agama juga perhiasan, apalagi dikaitkan dengan wa thayyibati minar rizqi lah. Jadi memang itu Ustaz. Tapi sekali lagi Ustaz, memang enggak salah kalau di ayat 30 Bani Adam imayatiyanakum rasulun minkum yaqussuna alaikum, memang banyak para ustadz untuk menyatakan bahwa misalnya yang terbersit langsung kalau kita sholat ke masjid pakai yang indah-indah, perhiasan gitu kan Ustaz. Ya. Sebetulnya kalau kita menikmati Quran saat ada ayat di Al-Baqarah, kalau nggak Al-Imran ayat sekitar 11-12 yang zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina, itu kan zuyina juga Ustaz linnas, tapi ada koridor di mana terjadi hubbus syahwat. Ya. Jadi ada syahwatnya yang hubbu. Nah, sebetulnya mati tafsir yang Ustaz lahirkan secara batin untuk Zain ini Ustaz, dan sangat konsisten kalau kita bicara dari atas di Al-Araf ini Ustaz ya. Saya pikir boleh Ustaz saya hubungkan dengan ayat Al-Imran itu Ustaz ya, untuk membatasi makna zahir saja Ustaz. Saya kira benar. Jadi dalam surat Al-Imran dalam surat Al-Araf tadi saja kita sudah lihat ada namanya ma zahara minna wa ma batana. Yang kedua, saya kira kalau agama atau Al-Quran datang hanya untuk menyuruh berpakaian bagus orang, saya kira nggak perlu. Itu manusia sudah tahu secara otomatis sebetulnya. Jangankan sholat, itu pergi aja ke pengantin, nggak ada ya orang yang berpakaian tidak bagus. Saya kira relevansi Al-Quran, kalau hanya dibatasi pemaknaannya pada pakaian lahir, itu relevansi Al-Quran tidak ada. Kepentingan, urgensi daripada Al-Quran menjadi tidak ada. Kenapa? Karena manusia tanpa disuruh berpakaian baik pasti begitu. Selama memang ada pakaiannya. Kecuali kalau dia tidak punya pakaian. Karena kita lihat kemanapun orang ke kampus, sekarang nggak ada yang berpakaian buruk. Ya. Kemana saja orang pergi ke orang nanti berpakaian ala kadarnya ketika memang ke tempat yang kotor. Seperti ke petani, pergi ke sawah. Karena memang di sana mereka mencangkul, kena lumpur, ya itu cocok. Tapi orang pergi ke sekolah, orang pergi ke kantor, orang pergi ke pengantenan, orang pergi pada parti-parti yang lain, acara-acara nggak ada yang berpakaian buruk. Jadi kalau hanya untuk itu Al-Quran datang, kayaknya urgensi ayat itu menjadi tidak ada. Oleh sebab itu, bahwa ayat itu secara zahir juga benar, iya, tetapi sangat cetek kalau hanya berhenti pada zahirnya saja. Makanya di dalam ayat surat Al-Imran ayat 14 ini yang Pak Iqbal tadi rujuk, itu jelas disebutkan juga kata-kata zuyina. Ya. Jadi ada kata zuyina di sini juga. Zuyina, menjadi zainah juga. Dijadikan indah bagi manusia hubbus syahwat. Jadi jelas ini bukan pakaian, tapi syahwat, kesenangan-kesenangan. Dan disebutkan di sini misalnya wanita, al-banin anak-anak, al-qanatir al-mukantarati, harta, az-zahab, emas, al-fiddah perak, al-khail kendaraan yang baik, ya, wal an'am hewan piaraan, al-hars perkebunan. Dan Allah katakan zalika mata. Jadi disebutkan di sini zalika mataul hayati dunia. Itu adalah kesenangan dunia. Jadi diakui bahwa itu adalah zahir, pengertiannya zahir. Ini adalah mataul hayati dunia. Tetapi apa kata Allah selain daripada yang zahir? Ini ayatnya Pak Iqbal. Wallahu, dan Allah di sisinya ada lebih bagus lagi. Kan berarti batinnya. Wallahu, dan di sisi Allah, indah di sisinya husnul ma'ab. Itu ada husnul ma'ab.
Kata dasarnya ha sin nun, sama dengan kata hasan, hasanah. Ya, husnul maaf, ada yang lebih baik lagi. Nanti di bawahnya dijelaskan itu. Kul unabbiukum, mari kita sampaikan kepada kalian. Kul unabbiukum, mari. Ya, katakanlah Muhammad, pengenkah saya sampaikan kepada kalian bi khairin, yang lebih baik daripada makna lahir tadi. Ada yang lebih baik daripada makna lahir. Min zalikum, zalim tadi yang zahir. Yaitu lilladzina taqwa, untuk orang bertakwa. Ya. Apa itu orang bertakwa? Kita sudah terangkan. Orang bertakwa itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadi orang bertakwa itu ada imamnya, ada pemimpinnya. Gitu. Jadi lilladzina taqwa inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wa azwajun mutahharatun bisa bermakna pasangan-pasangan hidup, tapi terlalu cetek juga kalau cuma sekedar di sana hanya ketemu lagi pasangan hidup, bicara laki perempuan lagi. Padahal kata azwaju mutahhar itu adalah sejelas pasangan yang suci. Pasangannya apa? Pasangannya hati kita. Pasangan hati kita itu adalah orang suci. Wa azwaju mutahharatun. Ya. Karena yang dicari oleh jiwa kita itu adalah kesucian. Makanya Allah turunkan itu sebagai pasangan jiwa kita. Jadi wa azwajun mutahhara, pasangan yang suci. Nah, caranya apa? Ridwan, kita ridho. Kira-kira begitulah. Ada lagi? Tony, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat 30 Ustaz, egonya sebagai parameter kebenaran. Ya. Dan realitas objektif memang saat ini ada sekelompok atau segolongan syariatnya sebagai parameter kebenaran. Ya. Parameter tentang diterima atau tidaknya ibadahnya. Itu yang pertama, Ya. Ustaz. Jadi mengada-ada, mendustakan itu puncak kezaliman, Ustaz ya. Ya, betul. Dan memang realitas objektifnya juga saat ini ada yang menyebut-nyebut dirinya sebagai Imam Mahdi, terus tentunya kan tidak punya dalil, Ustaz. Ada Ya, yang betul. menyebut dirinya sebagai Khalifah fil ard. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, terma-terma seperti imam, seperti khalifah, seperti apa namanya, yang semacamnya itu semua adalah terma-terma Al-Quran. Karena terma-terma Al-Quran, yang berhak memberikan makna, definisi terhadapnya adalah Al-Quran. Nah, ketika terma-terma Quran yang bersifat samawi ini kita gunakan untuk kita, manusia biasa yang tidak mendapatkan approval dari langit, inilah yang disebut dengan menggunakan pakaian kebenaran untuk kebatilan. Yang Al-Quran katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menggunakan pakaian al-haq untuk melakukan kebatilan. Ya. Karena terma-terma itu kan terma suci sebetulnya. Ya, tidak boleh kita sembarang gunakan. Sama misalnya kata jenderal. Jenderal itu kan istilah sangat sakral di tentara. Coba kalau kita asal sedikit-sedikit memanggil saudara kita jenderal, kan menjadi kacau nantinya. Ya, tidak boleh sembarangan, itu namanya ilegal. Orang yang tidak merintis karirnya di TNI lalu kemudian dipanggil jenderal itu pasti ilegal namanya. Ilegal artinya tidak cocok. Ya. Tidak cocok karena terminologi itu hanya dipakai di kalangan tentara TNI. Kira-kira begitulah, Pak. Ustadz, ada pertanyaan lagi dari kalau pertanyaan dari Pak Tony sama pertanyaan Pak Iqbal. Jadi saya tidak bacakan, Ustadz. Untuk yang pertanyaan dari Bu Yeni, Ustadz, ada. Saya pernah membaca, tapi lupa di surat apa. Di situ dikatakan, janganlah menghentakkan kakimu, sehingga terlihat perhiasanmu. Maksud perhiasan di sini apa ya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Demikian, Ustadz. Yang pertama adalah perhiasan lahir. Perhiasan lahirnya adalah perempuan, ya tentu bagian-bagian tubuhnya. Itu surat An-Nur. Jadi tentu adalah perhiasan lahirianya. Tetapi ingat, tentu punya makna-makna yang lain. Ya, yaitu makna-makna yang lain sehingga perhiasan batin kita itu tidak boleh rusak. Ya, kalau menghentakkan kaki, bahasa kita itu kalau menghentakkan kaki itu kan apa ya, meronta-ronta. Tetapi secara rafiah di ayat itu lebih kuat kepada makna lahirianya. Karena itu berbicara tentang pakaian. Itu surat An-Nur. Ya.
ayat 31. Kira-kira gitu. Itu berbicara tentang syariat pakaian di sana. Ada lagi? Sudah tidak ada, Ustaz. Oh, ada ini. Ada lagi, Ustaz. Apa mau dari PC? PC ini siapa ya? Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya pada surat Al-Baqarah ayat 34, kata kami itu siapa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Di ayat ini Allah menerangkan dan menjelaskan benar adanya bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya yang paling mulia dengan menyuruh malaikat dan iblis bersujud kepada Adam. Lalu bagaimana jika sesama manusia saling berseberangan? Apakah ini perbuatan iblis? Demikian pertanyaannya, Ustaz, dari PC. Ya, yang pertama kita sampaikan bahwa kata kami di sana, kita sudah sampaikan bahwa kalau Tuhan sendiri yang melakukannya, berarti kan itu Tuhan mengatakan aku. Seperti contohnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan kepadanya ruhku. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni sungguhnya aku, itu aku di situ. Inni khaliqun basyaran, itu di surat Al-Hijr dan surat Shad. Inni khaliqun basyaran, saya akan menciptakan manusia. Itu ini. Wa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu, lalu kutiupkan padanya min ruhi, dari ruhku. Itu menggunakan kata aku semuanya. Di tempat lain misalnya ibadi, wa idza sa'alaka ibadi di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku itu bukan ibadina, hamba-hambaku. Nah, jadi kata kami, kalau Tuhan mengatakan kata kami, itu berarti melibatkan yang lain. Jadi ketika mengatakan wa idh qulna lil malaikati, dan kami berfirman kepada seluruh malaikat, berarti siapa yang dimaksud di situ adalah bahwa kita tahu melibatkan manusia-manusia suci, dan kita tahu bahwa yang paling pertama Tuhan libatkan dalam seluruh realitas ini adalah Nur Muhammad. Sehingga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, sekarang ketika kita masuk ke dalam masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, kita tahu kemana sebetulnya arahnya doa itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, apa yang dia baca? Dia baca Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Kan berarti kalau bisa diartikan bahwa walaupun Nabi Muhammad belum lahir pada saat itu, tetapi secara ruhani sudah ada, dan karenanya mereka ibaratnya bertawassul kepada Nabi. Ya, dikatakan Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, sedangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, jadi rahmat Nabi Muhammad. Kira-kira begitulah. Jadi saya kira yang pertama adalah bahwa kata kami itu melibatkan yang lain. Jadi ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, ya seluruh manusia suci menyuruh kita bersujud kepada pengganti di belakangnya. Sujudlah kepada penggantinya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua, dokter? Pertanyaan mana tadi? Pertanyaan itu kami itu siapa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Terus satu lagi. Lalu bagaimana jika sesama manusia saling berseberangan? Apakah ini perbuatan iblis? Jadi cuma sebaik kalau berseberangan dalam pengertian pendapat, nggak apa-apa, itu wajar bagi manusia. Yang repot kalau sudah berpecah sampai pada tingkat terjadi pertumpahan darah, terjadi perpecahan, itu tidak boleh. Kalau berbeda pendapat saja itu boleh. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan sebelumnya, manusia itu berproses menyempurnakan pengetahuannya dengan proses dialektika atau semacam dialektika. Maksudnya itu dari seperti kita terangkan sebelumnya kayak anak tangga. Bertumpu pada tangga pertama supaya kaki kanan bisa naik ke tangga kedua, anak tangga kedua. Jadi begitulah. Kalau bahasa logikanya, manusia itu yang disebut dengan berpikir adalah bergerak dari pengetahuan, dari ilmu yang sudah diketahui sebelumnya, menuju kepada ilmu yang belum diketahuinya. Jadi ilmu yang sudah maklum menuju kepada ilmu yang majhul. Jadi begitu namanya berpikir.
berpikir bergerak dari ilmu yang sudah diketahui, ilmu yang sudah maklum menuju kepada yang belum diketahui. Ya, maka itu sudah proses berpikir. Nah, kalau itu terjadi, wajar kalau terjadi proses perbedaan. Kenapa? Karena titik anjak, starting point-nya manusia berbeda-beda. Background pendidikannya, keluarganya macam-macam berbeda-beda. Oleh sebab itulah berbeda wajar. Nah, yang tidak boleh adalah perbedaan itu dijadikan alasan untuk merendahkan, menista orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, apalagi kemudian menghalalkan darahnya, itu tidak boleh sama sekali. Itulah yang disebut dengan pekerjaan iblis. Jadi kalau pekerjaan iblis itu adalah kerjanya memecah belah umat. Ya, di dalam surat Al-Maidah kita sudah baca sebelumnya bahwa iblis itu, setan itu adalah yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tujuannya setan itu adalah menimbulkan permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah manusia. Yuqi'u bainakumul adawa. Al-adawa itu permusuhan. Wal baghdha, dan saling amarah satu sama lain. Nah, kalau kita bisa berbeda pendapat dan memeliharanya dengan baik, tidak boleh menggunakan istilah-istilah buruk. Jadi, marilah kita berbeda pendapat, jangan menyerang lawan beda pendapat kita dengan istilah-istilah yang buruk. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau kita memelihara perbedaan dengan cara yang baik, dengan santun, pasti akan mempercepat proses kedewasaan pengetahuan kita. Kira-kira begitu. Saya kira sekarang cukup sampai di sini, sudah hampir jam 9:30. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.